Semua pengawal masih terjaga, Bisma. Tidak satu pun yang berani tidur dalam pengawasanmu. Salam, Ibu Ratu. Kau boleh pergi. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Tapi, Ibu Ratu, aku tidak akan pernah tersinggung oleh kata-katamu. Aku tahu. Tapi aku juga punya satu permintaan untukmu. Jangan terlalu keras pada Wicitrawirya, ini bukan salahnya. Dia seorang anak yang telah kehilangan ayahnya. Kehilangan kata-kata yang keras dan ungkapan yang indah dalam hidup. Termasuk semua yang dirasakannya. Semua itu sudah cukup untuk menjadi beban hidupnya. Sudah menjadi tugasku untuk tegas, Ibu Ratu. Seorang guru yang sejati itu harus penuh dengan maaf, tapi juga harus tegas. Penting bagi Wicitrawirya untuk merasakan kerja keras. Kalau seseorang punya sisi luar yang lemah, maka hatinya nanti akan berubah menjadi batu. Dan demi untuk menyelamatkan seseorang dari penderitaan itu, dia bisa jadi penderitaan bagi yang lain. Tidak, Ibu Ratu. Seorang raja berhati batu, sampai kapanpun tidak akan bisa mengatur kerajaan Hastinapura. Kalau begitu nikahkan saja dia, Bisma. Tanggung jawab dalam hidup adalah guru yang terbaik. Raja dari Kasih mengadakan acara untuk ketiga putrinya. Selain itu tidak ada wanita lain yang akan menikah dari kerajaan yang lainnya. Kalau nanti Wicitrawirya tidak juga menikah dengan putri dari Raja Kasih, maka tidak akan ada yang tahu sampai berapa lama lagi kita akan menunggu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pergilah sebagai perwakilan dari Hastinapura dan menangkan ketiga wanita itu. Bagaimana mungkin itu dilakukan, Ibu Ratu? Seorang gadis menikahi seorang pria dan bukan dengan kerajaannya. Kau pikirkan saja caranya nanti, Bisma. Karena ketiga gadis itu telah aku berikan kesempatan untuk menjadi ratu dari Hastinapura. Aku adalah anugerah bagi mereka. Maafkan aku, Ibu Ratu. Aku tidak setuju dengan ini. Sebagai Ibu Ratu dari Hastinapura, aku bisa memerintahmu, Bisma. Dan kalau kau menentang perintahku, maka kau bisa meninggalkan kerajaan ini. Tapi kau punya tugas untuk tahta ini. Jadi kau tidak bisa tinggalkan kerajaan ini karena sumpah yang kau ucapkan. Raja Samudra Kuksi datang. Salwa akan segera masuk. Raja Kausa sedang dalam perjalanan. Raja dari Trigarta, Prasanachit akan masuk. Pakailah ini, Tuan Putri. Ini adalah Kampalia. Ini Amber. Dia pasti tidak mau memakai semua itu. Kalau kau mempunyai bau-bauan dari laut, ambillah. Kenapa? Kenapa baunya harus khusus seperti itu, Ambika?
Karena raja dari Samudra Kuksilah yang akan menjadi suaminya nanti. Aku rasa Amba sudah memilih suaminya sendiri. Apa kau tidak tahu itu? Aku gugup sekali, saudaraku. Aku tidak tahu bagaimana caranya memilih suami yang tepat. Dan siapa yang harus kupilih sebagai suamiku dalam Swayamwar hari ini? Ambalika, saat jantungmu berdetak cepat sewaktu melihat seorang pria dan matamu tidak mencari tahu akan wajahnya, pilih pria seperti itu sebagai suamimu. Kau mengerti? Kalau kita tidak menemukan orang seperti itu, bagaimana? Berarti hidup kita akan dipenuhi dengan penderitaan. Saudaraku, tapi aku yakin kalian berdua akan mendapatkan suami di mana kalian akan menemukan kebahagiaan di dunia ini. Dan sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan kita. Untuk semua yang datang, para raja, pangeran, dan bangsawan dari India, selamat datang di Kasi. Dengan menjadi bagian dari Swayamwar dari ketiga putriku, kalian telah... Pejuang luar biasa dari Hastinapura, putra dari Gangga, Bhisma sudah hadir. Salam Raja dari Kasi. Aku datang sebagai perwakilan dari kerajaan Hastinapura. Aku datang atas nama Pangeran Wicitrawirya untuk meminta pernikahan dengan putrimu. Tapi Bhisma yang agung, aku sedang mengadakan acara Swayamwar untuk para putriku. Aku bisa terima itu, Raja dari Kasi. Tapi sebenarnya dalam Swayamwar sudah menjadi tradisi untuk bisa memenangkan wanita yang diinginkan. Seperti tanaman yang membiarkan daunnya tersinari matahari, seorang raja yang bijak akan menyerahkan putrinya pada seorang pangeran. Dan tidak ada kerajaan lain yang lebih besar daripada Hastinapura, dan itu kebenaran. Karena itu kalau kau berkenan putrimu menikah dengan pangeran dari Hastinapura, Wicitrawirya, maka kau akan memberkati mereka sebuah kesempatan untuk menjadi ratu nanti. Kalau ada para raja yang hadir di sini dan tidak setuju denganku, maka raja yang tidak setuju itu berhak untuk menantang aku. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah melewatkan sebuah kesempatan untuk bertarung, Putra Gangga.
Raja Sawah! Raja Sawah! Raja Sawah! Raja Sawah! Raja Sawah! Siapa kau? Siapa yang sudah mengundangmu ke sini dan menunjukkan semua kekuatanmu itu? Kalau kami harus memilih suami kami berdasarkan kekuatan, maka ayah kami akan mengatur sebuah kompetisi kekuatan dalam Swayamwar kami. Apa kau lihat ada sebuah kompetisi di sini? Aku telah menerima Raja Shalwa sebagai suamiku dalam hatiku. Bukan kekuatan, tapi berdasarkan cinta. Seperti itulah pernikahanku. Kenapa sekarang kau mau merubah Swayamwar menjadi sebuah kompetisi? Apa yang dikatakan oleh putrimu Raja Kashi? Apa benar dia telah memilih calon suaminya sendiri? Iya. Aku akan memilih Raja Shalwa sebagai calon suamiku dalam Swayamwar ini. Itu telah kuputuskan. Berarti ini bukan Swayamwar, tapi ini penipuan. Semua raja yang hadir telah melakukan perjalanannya ke Kashi. Apa ini sia-sia? Kalau putrimu sudah memilih calonnya, maka kau harus menikahkan mereka. Lalu untuk apa mengadakan acara ini? Kalau acara khusus seperti Swayamwar ini tidak dilakukan dengan pikiran yang murni, maka bisa kupastikan ada akibat yang sangat buruk nanti. Apa kau tidak tahu itu? Bisma Agung memang benar Raja Kashi. Dan ini semua penghinaan bagi kami semua. Maafkan aku, Bisma yang Agung. Aku tidak tahu apa yang sudah diputuskan oleh Amba. Saat ini Bisma yang Agung telah memenangkan hati putrimu. Maka dia harus menikah dengan pangeran dari Hastinapura. Sekarang tidak ada raja yang bisa menerima mereka sebagai istrinya. Aku setuju dengan ini. Tapi aku tidak setuju, Raja Kashi. Berdasarkan kekuatan Hastinapura, tidak bisa mengisi hidup seorang wanita dengan penderitaan dan beban untuk seumur hidupnya. Tanyalah pula putrimu yang lain. Apa mereka juga sudah memilih calonnya sendiri? Jawab aku, anak-anakku. Tidak, Bisma yang Agung. Berarti kau bisa izinkan putri tertuamu untuk menikah dengan Raja Shalwa. Hastinapura melepas Tuan Putri Amba dari kewajiban berdasarkan Swayamwar dan berjanji untuk memberkati pernikahannya dengan memberikan hadiah. Kau boleh izinkan putrimu yang lain untuk ikut denganku ke Hastinapura untuk menjadi ratu. Sumangaliyam vadurimam samita pashat Somagyasmai
Ini saatnya mengajukan calon mempelai wanita. Ibu Ratu, panggil mereka. Mempelai wanita sudah di sini, Bisma yang Agung. Mempelai wanita sudah di sini, Bisma yang Agung. Mempelai wanita di sini, di Hastinapura untuk menikah. Siapa kau? Aku adalah putri yang malang dari Raja Kashi, Ibu Ratu. Putri tertuanya. Yang mimpi dan harapan akan bahagia dalam hidupnya, tapi telah hancur oleh Bisma yang Agung. Tapi Putri, bukankah aku sudah mengizinkanmu untuk menikah dengan Raja dari Salwa? Kau telah mengalahkan Raja Salwa, Bisma yang Agung. Di depan semua orang. Sewaktu aku datang padanya untuk menikah, dia bilang aku hanya sebuah benda yang telah dimenangkan. Bukan seorang gadis. Atau wanita. Atau bahkan manusia. Aku seperti benda yang dimenangkan. Raja Salwa mengatakan bahwa kau telah memenangkanku. Karena itulah aku harus menjadi milikmu. Aku melakukan semua itu dengan niat yang baik, Putri. Aku tidak bersalah di sini. Diyakini setiap wanita yang bertunangan dalam Swayamwar melakukannya tanpa membuat keputusannya sendiri. Tapi aku menyesali apa yang terjadi padamu. Dan untuk itu, aku sendiri akan menemanimu untuk menemui Raja Salwa. Tidak! Tidak! Dalam pernikahan pihak pria adalah yang harus menerima hadiah. Pihak wanita menyerahkan pria sebagai pemberian. Wanitalah yang mendapat hak untuk hadiahnya, Bisma yang Agung. Bukan hal yang biasa, tapi hakku yang kucari. Kau telah memenangkanku di sana dengan menunjukkan kekuatanmu. Jadi kalau aku akan menikah, maka aku hanya akan menikah denganmu, Putra Gangga Bisma. Seorang nelayan yang menangkap ikannya, dan orang lain yang memakannya. Sepertinya menjadikan putri seorang nelayan, Ibunda Ratu telah melahirkan tradisi seperti itu. Tuan Putri Amba, kau harus dihukum atas lancangan ucapanmu. Tolong, Menteri. Diamlah. Biarkan Tuan Putri bicara. Meskipun tuduhannya tidak benar, tapi penderitaannya nyata. Bagaimana bisa Anda mengaku bahwa tuduhanku tidak benar? Tersangka pun telah menjadi hakimnya. Bisma hanya mengikuti perintah dari Ratu Hastinapura, Tuan Putri, untuk menjadikanmu istri dari Wicitrawirya putraku sendiri. Aku sampai harus mengirim Bisma. Dan kau masih bisa menjadi ratu, Tuan Putri. Tidak akan. Saat ini pernikahan suami dan anak tidak berarti apapun bagiku. Saat ini aku hanya ingin keadilan. Aku akan menikahi seseorang, dan itu hanya menikah dengan Bisma. Maafkan aku, Tuan Putri. Tapi itu hal yang tidak mungkin.
Aku sudah bersumpah untuk melacak seumur hidup. Dan aku di sini untuk menghancurkan sumpah itu, Bisma. Seseorang harus menderita karena telah melanggar sumpahnya. Dan aku mau mengalami hal itu. Kaulah penyebab penderitaan dan kekecewaan yang kualami ini, Bisma Putra Gangga. Beban yang kurasakan ini tanahmu. Maka kau harus menanggung beban yang lebih besar lagi. Kurasa kedatanganmu ke sini bukan mencari keadilan tapi dendam. Benar. Memang mencari dendam, Ibu Ratu. Dendam yang telah ada di tempat ini untuk mendapatkan keadilan. Aku tidak akan dapatkan keadilan di sini. Tapi Bisma, kemampuan dan kekuatan dari kerajaanmu tidak mengizinkanmu untuk berdosa. Aku akan meminta pada Raja Arya dan akan menghadapimu dengan pasukan yang sangat besar. Biarkan putri pergi. Di pengadilan dari Raja Arya, dia akan tahu bahwa tidak seorang pun akan membantunya melawan Bisma. Berhenti, Putri Amba. Memang benar tidak akan ada seorang pun yang berani mengangkat senjatanya melawanku. Dan tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan keluhanmu. Tapi itu bukan hal yang baik. Entah tuduhan itu benar atau tidak. Entah penyerang itu manusia biasa atau raja. Tapi dia harus mendengar apa yang dikatakan dengan sabar dan bijak. Dan pertanyaannya pun harus dijawab juga. Hanya dengan itu kebenaran akan terungkap. Kau harus mencari pertolongan guruku, Begawan Parasurama. Dan nanti, kalau aku salah, maka satu-satunya orang yang bisa menghukumku adalah guruku, Begawan Parasurama. Begawan Parasurama! Di mana kau? Aku hendak mencarimu berhari-hari, Begawan. Begawan harus muncul di hadapan. Sampai Begawan muncul di hadapanku ini, aku tidak akan pernah lelah atau bahkan menyerah. Begawan Parasurama!
Parashurama. Aku tunduk pada yang agung Dewa Siwa. Aku tunduk pada yang agung Dewa Siwa. Begawan Parashurama. Begawan Parashurama. Dengarkan keluhanku. सुगंधिम पुष्टि ओम त्र्यंबकम यजामहे बंधना सुगंधिम पुष्टि वर्धनोक्षीय उर्वा रुक्मि बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् Salam Begawan. Siapakah Anda, Putri? Apa keperluanmu datang ke tempat yang terpencil seperti ini? Aku datang padamu untuk keadilan. Semua orang bilang kau telah membantai banyak satria. Dalam 21 kejadian di bumi ini, aku telah mengakhiri orang-orang yang tidak pantas dan tidak adil. Aku telah menghabisi mereka semua. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa membalikan wadah air itu tidak akan mudah. Tetap tidak akan bisa menghilangkan jejak di dalamnya. Karena itulah pada saat ini, demi memastikan keadilan dan menegakkannya, aku memutuskan untuk memelatih orang yang tepat. Kalau kau mengalami hal yang tidak adil, Putri, kau harus pergi ke Hastinapura. Di sana kau bisa menuangkan semua keluh kesahmu pada muridku yang bernama Bhisma. Dia pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Bisakah seekor elang menjadi seekor ular? Bisakah seekor singa adil pada seekor rusa? Bhisma sudah membuatku merasa tidak adil. Tidak mungkin. Putri,
Lautan mungkin melewati batasnya, tapi Bhisma tidak mungkin berbuat tidak adil. Bisa saja ada sebuah lubang di atas langit ini, tapi di dalam karakter seorang Bhisma tidak mungkin ada satu noda sekalipun. Lihatlah ke dalam hatimu, Putri. Cobalah introspeksi diri. Aku yakin dalam diriku, pasti ada noda di dalam pemikiranmu. Dia telah melakukan hal yang tidak adil padaku. Dia telah menghancurkan semua impianku dan meninggalkanku terbakar bersama penderitaanku. Dia telah memenuhi hidup dengan penderitaan. Seharusnya Anda mendengarkan keluhanku. Kalau aku melihat ketidakadilan di dalam perbuatan Bhisma, maka aku akan mulai meragukan pengetahuanku. Sebesar inilah aku mempercayai muridku. Jadi, pulanglah sekarang. Semoga dewa memberkatimu. Begawan Parashurama, jangan katakan seperti ini. Kau telah bersumpah untuk mendapatkan keadilannya. Begawan Parashurama, Begawan Parashurama. Tidak akan kutinggalkan tempat ini. Kau harus menghukum Bhisma sampai dia mendapatkan setidaknya sedikit kebahagiaan dalam hidupnya. Aku akan selalu terbakar dalam penderitaanku, Begawan. Aku akan tetap terbakar. Aku akan tetap terbakar. Biarkan upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya dimulai. Kalian berdua sangat beruntung. Untuk waktu yang sangat lama, kalian berdua akan punya kesempatan untuk berkuasa sebagai ratu. Anak-anak dan cucu kalian akan berkuasa di Hastinapura. Kebahagiaan apa lagi yang akan kalian cari nanti? Aku tidak tahu kenapa kakak kalian tidak mau menerima ini. Upacara penobatan sudah selesai. Sekarang, setelah Bhisma yang agung menobatkanmu, kau boleh duduk di atas tahtamu. Yang mulia, sepertinya kesehatan pangeran bermasalah. Ambalika, jangan katakan hal buruk di acara yang penuh anugerah seperti ini.
Wicitrawirya! 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 Dewa Surya! Aku akan memadamkanmu hari ini. Hari ini seluruh alam semesta akan ditutupi oleh kegelapan. Sekarang tunjukkan dirimu padaku. Aku Bhisma menantang. Perintahkan anakmu Dewa Yama untuk mengembalikan nyawa adikku. Bhisma, apa yang akan kau lakukan? Kau mau mengakhiri seluruh alam semesta? Aku tidak peduli lagi dengan alam semesta saat ini, Dewa Surya. Sang Dewa telah menghukum keluargaku tanpa alasan apa-apa. Jiwa dari ayahku dan para leluhurku sedang menangis di atas surga sekarang. Mereka telah membangun kerajaan ini dengan penuh cinta dan usaha yang luar biasa. Kesalahan apa yang kulakukan? Dosa apa yang dilakukan para leluhurku? Meski aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu, Bhisma. Tapi kalau melihat kejadian yang telah lalu, aku hanya bisa mengatakan, manusia memikirkan hanya yang ada sekarang. Biar masa depan menjadi pemikiran dewa saja. Jadi bersabarlah. Bagaimana aku bisa bersabar, Dewa Surya? Di depan mataku sendiri, seluruh dinasti Kuru hancur. Pertama, Citranggada yang mati. Aku dan seluruh kerajaan menanamkan harapan besar pada Wicitrawirya. Tapi sekarang dia pun meninggalkan kami. Akan jadi apa kerajaan ini? Akan jadi apa kerajaan ini, Dewa Surya? Akan jadi apa? Bila kesedihan tercipta karena ketidakadilan, maka kebenaran pasti telah meninggalkan Hastinapura hari ini. Kebenaran sudah meninggalkan aku. Tidak. Dia tidak meninggalkan. Masalah yang ada di Hastinapura ada solusi. Ambika, kalian berdua
sekarang harus menjadi bagian dari ritual kesederhanaan. Seorang wanita menghiasi rambutnya dengan perhiasan untuk bercinta suaminya. Tapi sekarang rambutmu tidak akan dihiasi lagi seumur hidupmu. Saat menjadi janda, ketidakbahagiaan menjadi rumah setiap wanita. Sekarang kau harus menanggung air mata ini. Tapi jangan biarkan beban ini mempengaruhimu sampai ini menghancurkanmu. Hidup kami sudah hancur saat ini, Ibunda Ratu. Tapi mungkin Ibunda tidak akan pernah bisa mengerti semua ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti penderitaanmu? Aku juga menyaksikan sendiri meninggalnya suamiku. Mana mungkin aku tidak mengerti penderitaanmu? Aku telah kehilangan anakku, Beruntung masih memiliki seorang anak dari suamimu, Ibunda Ratu. Kau diberkati oleh anakmu. Bagaimana kami bisa seperti itu, Ibunda Ratu? Lihatlah kami. Kami tidak memiliki suami. Apalagi anak sendiri. Para putri dari kerajaan Kasih berubah jadi seperti manusia yang minta-minta di Hastinapura. Kenapa, Ibunda Ratu? Tidak satu pun dari kalian menjadi pengungsi di sini. Apalagi peminta-minta. Aku berjanji pada kalian berdua, anak-anak kalian akan menjadi penguasa di kerajaan ini nanti. Anak-anak kami. Bagaimana caranya kami bisa punya anak sekarang? Kalian berdua pasti nanti akan punya anak. Dengan cara Niyok. Dalam peristiwa meninggalnya seorang suami. Dengan cara seperti inilah kalian akan mendapatkan seorang anak. Dan kalian tidak bisa menolak. Cara inilah yang disebut dengan Niyok. Dan aku telah meminta begawan biasa untuk datang dan melakukannya di sini. Niyok, sebelum mengambil keputusan itu, apa Ibunda tidak berpikir untuk bicara dulu dengan kami? Apa kami akan merasa nyaman atau tidak dengan cara itu? Aku adalah ratu dari Hastinapura. Demi untuk tahta ini, aku diharuskan mengambil keputusan tersebut. Pilihan pribadi dan penolakan kalian tidak akan mempengaruhi keputusan itu.
Kalian berdua akan menjadi ratu. Tanggung jawab yang terhubung dengan peraturan juga harus kalian lakukan. Begawan Parashurama, kau telah bersumpah untuk menolong orang yang tertekan di dunia ini. Kau tidak bisa melupakan sumpahmu sebagai orang suci. Tapi ternyata matamu telah buta dengan tugasmu dengan mengabaikan penderitaanku. Karena itulah hari ini aku akan korbankan diriku sendiri dalam persembunyianmu. Kau harus bertanggung jawab atas kematian dari seorang wanita untuk seumur hidupmu. Apa yang kau inginkan dariku, Putri? Salam, Bunda Ratu. Bhisma, aku tidak sabar lagi menunggu kabar baik. Ataukah aku akan mendengarkan kabar buruk? Penantian ini membuatmu gelisah, Ibu. Nama lain dari penantian adalah kegelisahan. Tapi saat ini, Begawan biasa akan memberkati seluruh Hastinapura dengan anugerahnya. Salam yang mulia Ratu. Ada kabar baik. Putri Ambika dan Putri Ambalika sudah mendapatkan anugerahnya yang mulia. Keduanya telah melahirkan putranya. Sang Dewa telah menganugerahi kita kebaikan. Beritahu para jenderal dan wakil jenderal bahwa kelahiran kedua pangeran itu harus dirayakan dengan besar di kerajaan. Pergilah. 3 orang anak yang mulia
Pelayan Parasrani juga melahirkan seorang putra dengan bantuan begawan biasa. Ini. Berikan ini sebagai hadiah untuk pelayan itu. Kelahiran putra dari seorang pelayan tidak termasuk dalam perayaan itu. Dan suruh Adiwati untuk datang ke sini secepatnya. Baik, Yang Mulia. Ayurwati, kabar apa yang kau bawa? Kuharap kedua bayi itu dalam keadaan sehat. Yang Mulia, aku harus katakan sesuatu yang menyakitkan pada Anda. Karena itulah, saat ini aku dihukum untuk memberitahukan kabar buruk ini pada Anda. Putra dari Tuan Putri yang tertua dalam kondisi yang tidak beruntung. Dalam kondisi yang tidak beruntung. Dalam kondisi yang tidak beruntung. Ambika, nilai dari sebuah mangga bukan dari bentuknya, tapi dari rasanya. Putramu akan dipenuhi dengan kasih sayang ibu yang luar biasa. Ingat itu baik-baik. Tapi, bagaimana dia bisa hidup? Akan seperti apa nanti masa depannya? Masa depan? Masa depannya akan bahagia. Dipenuhi dengan keberanian dan kejayaan. Aku akan melatihnya nanti. Dia akan menjadikan pejuang terbaik yang ada di alam semesta ini. Seluruh alam semesta akan iri dengan kejayaan. Dia akan jadi orang yang unggul, penuh pengetahuan, dan tahta Hastinapura akan makin makmur. Karena kemampuan dan kejayaan yang dimilikinya. Bisma, kata-katamu telah mengangkat beban dari bahuku, Bisma. Di bulan-bulan musim panas, bahkan bayangan dari awan menerangi sebuah pohon dengan penuh harapan. Sebelum hujan turun, dia sudah dipenuhi dengan harapan. Kelahiran sang pangeran telah memberikan Hastinapura harapan baru, Bisma. Tak akan ada bencana bisa menyerang kita. Tak akan ada malapetaka atas kita. Tidak akan bisa bertahan lagi, Putri. Arus laut sangat kuat sekali. Kita akan tenggelam. Kita tidak boleh tenggelam. Saat kematian telah tertulis takdirnya Rahwana. Lautan tidak bisa membuat batu tetap mengapung. Apa kau tidak tahu itu? अंगादगांत संभवसी
हृदयादधी जायसे आत्मा वे पुत्र नामासी सहजीव शरदशतम् Seluruh kerajaan dalam keadaan terhenti karena menunggu kelahiran anak ini. Karena itu dia akan dipanggil dengan Dhritarashtra. Hidup Pangeran Dhritarashtra! 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 Anak ini punya aura dari emas dan keharuman bunga magnolia. Pandu, yang artinya warna putih. Dia memiliki aura warna putih yang luar biasa. Dia akan menyinari seluruh kerajaan. Dan karena itulah anak itu akan dipanggil Pandu. Hidup Pangeran Pandu! Hidup Pangeran Pandu! Hidup Pangeran Pandu! Penasehat, berikan pada pendeta 3 desa dari kerajaan kita dan 100 sapi sebagai bayarannya. Baik, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia. Ritual ini masih belum selesai. Bagaimanapun juga anak ini harus diberi nama. Tapi dia putra dari seorang pelayan. Dia putra para Serami. Dia bukan hanya putra para Serami, tapi juga anugerah yang diberikan oleh putramu sendiri. Maka dia juga harus menjadi saudara bagi kedua pangeran itu. Sekarang anak ini, akan kau beri nama apa? Pangeran Dhritarashtra mewarisi keberanian yang besar, Tuan. Pangeran Pandu sudah memiliki kesabaran sejak lahir. Mereka akan mendapat pengetahuan untuk berkuasa di kerajaan dengan adil. Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Anak ini akan sangat berpengetahuan tinggi dan bijak. Hidup Pangeran Widura! 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 Hidup Pangeran Widura!
Aku di sini bukan untuk menerima kebaikanmu yang mulia, tapi untuk menawarkan pada acara yang diberkati ini, pada Bisma yang agung. Menikah atau mati? Apa yang akan dipilih oleh Bisma yang agung? Begawan Parasyurama telah memanggil Bisma yang agung. Apa sebenarnya keinginanmu, Putri Amba? Aku masih mau menerima kedatanganmu di sini. Jadilah bagian dari keluarga kami. Memilih jalan pemberontakan daripada jalan kebahagiaan. Itu bukanlah pilihan yang bijak. Kenapa kau lebih memilih hidup yang tidak berarti? Kebahagiaan apa yang kau berikan pada adik-adikku? Sebagai janda, kisah perwalian yang menghebohkan? Anak-anak yang tidak sempurna? Tidak, Ibu Ratu dari dinasti Kuru. Aku menunggu kebenaran sebenarnya yang tertahankan di masa depanku. Saat kejayaan dari Bisma hancur di depan mataku sendiri. Menunggu peristiwa yang luar biasa itulah yang membuatku bertahan di masa depan. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam hidup, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu. Hidup juga ada di masa sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti kebenarannya. Entah apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu, atau terus berencana untuk masa depan dan dalam kehidupan kita. Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama,
maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian, lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu. Berhenti, Bhisma. Aku ingin meminta anugerahmu, Begawan. Di sini aku yang pantas menentukan. Kau harus mendapat atau tidak anugerahku. Karena dia yang harusnya memberkati pendosa telah menjadi kaki tangan dari dosanya sendiri. Setiap tetes air yang jatuh dari sebuah gunung akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai ke lautan. Itulah inti dari hidup ini, sama seperti arti hidupku. Untuk ada di bawah kakimu, Begawan. Aku tidak berlutut di depanmu untuk mencari anugerah saja. Dan bicara soal dosaku. Apakah itu telah membuatmu meragukan aku tentang siapa diriku? Kalau bukan karena mengkhawatirkan Hastinapura, maka aku akan berharap hidupku berakhir saat ini juga. Aku tidak pernah bilang aku meragukanmu. Tapi untuk menghilangkan dendam dari wanita ini terhadap dirimu, aku ingin mengujimu sekarang juga. Majulah dengan kekuatanmu ke arahku, Bhisma. Kalau benar kau memiliki kebenaran yang terhormat di setiap langkahmu, maka aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Karena batu besar yang jatuh dari sebuah gunung, kalau bukan karena kekuatan gunung itu, hanya akan diam. Jadi, haruskah aku mengalahkan guruku sendiri? Untuk bisa dikalahkan oleh muridnya sendiri adalah sebuah kehormatan bagi sang guru. Lawanlah aku sekarang. Hanya ada sebuah cara untuk menghilangkan noda yang terlihat di sebuah kain putih. Dan juga hal yang sama, sebuah tuduhan terhadap orang yang benar, seperti menanam benih keraguan pada lingkungannya. Karena itulah, angkat senjatamu, Bhisma. Akhiri semua keraguan yang ada pada pikiran semua orang. Hilangkan semua itu.
Salam hormat, Begawan. Kau tidak melawanku, tapi menipuku, Bhisma. Aku tidak bisa menyerang guruku sendiri. Kau telah melawan perintahku. Inikah pengabdian dan dedikasi yang telah kau berikan pada gurumu sendiri dengan berani melawan perintahnya? Rendahlah seorang murid yang sampai berani melawan gurunya. Apakah kau tidak memiliki kekuatan gurumu sendiri? Apa kau pikir kalau kau menyerang gurumu, maka aku dengan mudahnya kalah? Aku tidak selemah itu. Aku Begawan Parasurama. Hitam Brahmam, hitam Chandram, Javadapi, Sharadapi. Namasmi Vyatavra
tolong kami, kapak angkasa para Surama dan Brahmastra milik Bhisma. Jika kedua senjata itu berbenturan, maka akan tercipta bencana di seluruh semesta. Dewa Siwa. Hentikan para Surama. Bhisma telah melewati ujianmu. Kalau kalian berdua tetap bertarung, maka seluruh alam semesta akan hancur. Tapi aku masih belum mendapatkan keadilan, Dewa Siwa. Lalu kenapa kau hentikan pertarungan ini? Begawan para Surama sudah terikat pada sumpahnya, Dewa Siwa. Sampai aku merasa pikiranku bisa tenang, maka Begawan para Surama harus teruskan pertarungan ini. Dewa Siwa, aku mohon kabulkan keinginanku. Aku ingin melihat dia mati. Aku ingin menjadi penyebab kematiannya sekarang. Karena itu sebuah permohonan pada Begawan para Surama. Aku harus memenuhi keinginanmu itu. Akan tetapi, aku tidak bisa menerima perasaan negatif dari rendah. Mengincar tujuan yang lebih tinggi atau perbuatan yang mulia. Saat kau menginginkan kematian Bhisma, maka sudah barang tentu kau pasti akan menjadi seorang wanita penyebab kematiannya. Kalau begitu aku tidak ingin hidup. Tapi aku akan lahir kembali nanti untuk membalaskan dendamku. Bersihkan hatimu dari kepahitan ini, Putri Amba. Aku berjanji padamu, di hari saat Dewa Siwa datang, aku akan meletakkan semua senjataku saat aku menghadap padamu. Aku tidak butuh kebaikan hatimu itu, Bhisma. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bahkan meski setelah 25 tahun, aku akan lahir dengan cara untuk bisa membunuhmu. Tahta Hastinapura, karena kau yang telah menghancurkan hidupku. Maka tahta itu tidak akan pernah membuatmu bisa tidur dengan tenang saat malam. Kau akan terus berlari tanpa bisa berhenti. Dan tahta itu akan membuatmu harus lari seumur hidupmu. Dan saat jiwamu telah tua dan kau merasa lelah, maka aku akan datang sebagai satu-satunya penghancurmu.
Dalam video Mahabharata ini, kami mohon maaf, kami harus mengedit sedemikian rupa agar terhindar dari surat tilang. Karena di video Mahabharata banyak sekali rambu-rambu yang harus kami patuhi. Semoga para sobatku bisa mengambil hikmah dari video Mahabharata ini. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.